Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara mahasiswa yang bertanya sebelum maju ujian skripsi, mereka selalu menanyakan bahwa sebenarnya berapa lama kita berpresentasi di dalam proses sidang skripsi atau berapa lama proses berlangsungnya sidang skripsi tersebut. Untuk lebih jelasnya kita bahas yuk, tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini. Mahasiswa sebelum maju ujian itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak mereka, yang kemudian bahkan mereka itu sering menanyakan ke saya ataupun mungkin ke dosen-dosen yang lain atau bahkan ke kakak-kakak kelasnya yang sudah pernah mengalami sidang skripsi. Padahal di beberapa kampus, salah satunya juga di kampus saya itu, di mana tempat saya mengajar, biasanya ketika sidang skripsi ataupun sidang proposal itu kita selalu melibatkan mahasiswa untuk ikut serta menyaksikan teman-temannya atau kakak kelasnya menyaksikan teman-temannya untuk selama mereka proses sidang skripsi. Jadi sebenarnya pertanyaan itu sudah bisa terjawab ketika mereka sudah berada di dalam ruang sidang bersama dosen penguji, dosen pembimbing, atau bahkan dengan si aktor utamanya, yaitu mahasiswa yang akan sidang skripsi. Namun mungkin karena mereka hanya fokus ke dalam hal ini adalah mahasiswa yang sedang berpresentasi, dan juga mungkin fokus kepada dosen-dosen penguji yang menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan skripsi. Oleh karena itu, sehingga pada akhirnya mereka tidak menotis atau tidak memperhatikan berapa lama sebenarnya presentasi itu berlangsung. Oke, jadi di dalam sebuah sidang skripsi ataupun sidang proposal, biasanya dosen itu pertama-tama akan memberikan apa saja yang harus dipatuhi di dalam proses sidang tersebut. Nah, kalau untuk sidang proposal biasanya hanya cuma diberi waktu kesempatan untuk berpresentasi itu kurang lebih 10 menit ya. Itu artinya mahasiswa harus bisa membawakan semua materi yang akan dipresentasikan itu hanya maksimal 10 menit di luar dari tanya jawab ya. Jadi pintar-pintarnya mahasiswa dalam hal ini yang melakukan sidang skripsi untuk mengatur ritme waktu ketika presentasi. Kalau dibilang bahwa berapa slide idealnya, ya tergantung dari Anda membawakannya setiap slide itu berapa menit. Kalau misalnya setiap slide itu adalah 1 menit, berarti dalam waktu 10 menit kurang lebih 8-9 slide. Kenapa demikian? Karena Anda juga harus melakukan pembukaan untuk sebelum Anda presentasi itu sudah dihitung. Jadi kalau dalam pembukaan saja Anda sudah memakan waktu 1 menit, berarti ke sisa dari untuk mencapai 10 menit ke depan itu ya berarti Anda harus menyiapkan 9 slide. Nah, itu tinggal Anda bagaimana menyampaikan secara jelas dan rinci. Saya kira salah satu faktor utama Anda bisa lulus dalam sidang skripsi ataupun sidang proposal itu adalah yang menentukan ketika saudara membawakan materi di dalam sidang skripsi ataupun sidang proposal. Oleh karena itu penting ya. Di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya bahas. Nah, bagaimana kalau dengan yang di skripsi? Nah, kalau yang di skripsi itu biasanya kalau yang di skripsi umumnya hanya cuma 15 menit atau bahkan sampai 20 menit. Tapi jarang yang memberikan, dosen penguji itu jarang memberikan waktu ke mahasiswa yang akan berpresentasi itu selama 20 menit. Biasanya cuma 15 menit. Jadi kenapa kok diberikan waktu sesingkat itu ya? Itu sebagai media pembelajaran saudara sebelum Anda nanti ketika sudah bekerja, Anda juga harus bisa mengatur ritme waktu di dalam proses berpresentasi yang diberikan atau yang harus disampaikan ke audiens. Nah, itu yang
Jadi mulai dari situ Anda sebenarnya harus sudah bisa memahami bagaimana kita mengatur ritme-ritme di dalam proses berpresentasi ya. Termasuk karena yang namanya itu adalah PowerPoint, jadi poin-poin penting saja yang sebenarnya yang harus dimasukkan. Nah, tips bagi saya biar nanti proses sidangnya itu tidak berlangsung atau ketika Anda berpresentasi itu tidak memakan waktu yang begitu lama, ya Anda harus memasukkan poin-poin yang menurut saudara itu Anda kuasai. Nah, semacam itu. Meskipun nanti di dalam proses sidang itu dosen penguji itu juga akan membaca skripsi saudara ataupun proposal saudara. Jadi, nah ini yang menjadi tantangan sebagian besar mahasiswa terkadang di dalam proses sidang skripsi itu langsung di stop sama dosen penguji. Ada yang semacam itu, yang pernah saya alami semacam itu. Artinya pengalaman selama saya menguji semacam itu. Jadi kadang di stop oleh dosen pengujinya ketika dalam proses sidang karena waktunya mungkin sudah melewati kesepakatan yang sudah disepakati. Tetapi sebenarnya selama Anda kuliah mulai dari semester 1 sampai semester sekian itu kan banyak tugas yang Anda kerjakan, salah satunya adalah yaitu dengan berpresentasi ya. Jadi ini akan menjadi sebuah tantangan bahwa Anda itu sebenarnya sudah belajar berpresentasi itu sejak lama, jadi tinggal Anda memanage waktunya aja. Nah itu. Kemudian ada juga pertanyaan bahwa sebenarnya di dalam sidang skripsi itu kita berlangsungnya berapa lama sih? Nah ini yang menjadi yang menarik buat saudara ya, karena di dalam sidang skripsi itu lama tidaknya itu tergantung dari apa yang Anda sampaikan di dalam sidang tersebut ya. Mohon maaf ya, ini lagi rame karena di sebelah saya lagi muter YouTube ya. Nah jadi kadang di dalam proses sidang skripsi kalau Anda sudah menyampaikan secara detail, padat, singkat, jelas, nah itu mungkin hanya cuma nggak sampai 1 jam itu sudah selesai. Cepat kan ya. Bahkan ada mungkin yang hanya cuma 30 menit sudah selesai. Nah semacam itu. Jadi tapi yang menjadi kebanyakan itu jarang ya. Yang menjadi kebanyakan terjadi adalah mahasiswa itu mungkin dalam proses penyampaiannya tidak begitu jelas sehingga banyak pertanyaan yang pada akhirnya muncul di proses sidang skripsi tersebut. Oleh karena itu Anda harus menghindari bagaimana kita bisa berpresentasi secara jelas, padat, singkat ya. Kemudian untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu banyak di dalam proses sidang skripsi. Nah, itu yang menjadi perhatian. Jadi saya kasih bocorannya adalah untuk memaksimalkan, untuk memanage waktu, untuk mempercepat di dalam proses sidang skripsi, maka kuncinya adalah satu, Anda harus menguasai dulu skripsi tersebut ya. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa menyampaikan di dalam proses sidang skripsi itu lebih singkat, padat, dan jelas. Itu kalau ini sudah tersampaikan, maka proses sidang saudara itu ya pasti sudah akan lebih cepat selesainya. Nah, oleh karena itu adalah kunci suksesnya mahasiswa ketika dalam sidang proposal ataupun sidang skripsi itu bisa berlangsung lebih cepat atau bisa berlangsung lebih lama. Nah, tapi ada juga beberapa kasus yang prosesnya itu berjam-jam. Nah, itu karena mungkin mahasiswa kebanyakan tidak menguasai materi yang ada di dalam proposal ataupun skripsi tersebut, sehingga dia berlangsung lebih lama. Nah, ini bisa menjadi referensi ya, bisa menjadi gambaran buat saudara bagaimana kalau kita berpresentasi di dalam sidang skripsi itu biar berlangsungnya lebih cepat ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai modal awal saudara ketika nanti melihat video ini sudah punya gambaran bahwa oh ternyata saya harus benar-benar menguasai materi, benar-benar menguasai panggung ya. Kemudian biar proses sidangnya itu berlangsung lebih cepat. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Untuk memaksimalkan video-video saya untuk
biar video channel saya ini berkembang lebih pesat lagi dan saya bisa berbagi tentang tips-tips yang lain berkaitan dengan dunia skripsi ataupun dunia mahasiswa maupun motivasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.